saya pribadi, waktu saya sakit 3 tahun lalu, eh, tanpa saya sadari, tanpa saya rasakan, ternyata saya kena kanker payudara. Cuma satu lagi Bu, terakhir di sini di nadi, karena semuanya ini udah nggak bisa. Jadi di nadi, saya tanya, "Ya, sakit Bu?" Tanya gitu. Kata yang suster itu teh gua. Dok, saya mau ingetin dokter, saya mau periksa dulu sebelum saya terima suntikan itu. Bu, karena tubuh saya tuh nggak mau terima obatnya, saya bilang. Halo sobat semua, salam sejahtera selalu, Tuhan memberkati kita semua. Sehingga kita bisa bertemu kembali di channel Kebun Doa ini. Semoga dengan channel ini kita bisa bercocok tanam doa dalam diri kita. Semoga dengan kebun doa ini pun kita bisa menghasilkan bunga dan buah hasil dari doa kita bagi kehidupan kita semua. Seperti episode sebelumnya, Kebun Doa menceritakan bagaimana Bu Maria memberikan sebuah kunci doa yang terjawab dan indah pada waktunya. Ibu Maria menceritakan bagaimana beliau berdoa dan selalu terkabul, seandainya tidak terkabul pun pasti ada rencana Tuhan lainnya yang lebih indah daripada yang kita minta. Nah, pada episode kali ini, Bu Maria juga menceritakan kembali tentang kesaksian kesembuhan dari penyakit kanker ganasnya. Bagaimana prosesnya sehingga Bu Maria sembuh? Mari kita ikuti video ini sampai selesai. Semoga video ini bisa memberikan kita harapan bagi yang sakit untuk mendapatkan kesembuhannya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita ikuti video ini. Kenalkan, nama saya Maria Renilde Suliawati. Kota asal saya dari Karawang. Saya setelah menikah tahun 2008, masih di Bandung kerja. 2010 saya baru ke Subang. Sampai sekarang di gereja Kristus Sang Penabur Subang. Untuk saya pribadi, waktu saya sakit 3 tahun lalu, tanpa saya sadari, tanpa saya rasakan, ternyata saya kena kanker payudara. Waktu ketahuan itu langsung stadium 2A. Tapi kata dokter harus sekarang Ibu operasinya gitu. Oh, saya tenang aja, terus udah gitu. Nanti ya Dok, saya pulang dulu ke Subang. Nah, setelah bilang ke suami, terus saya datang ke sini ke Bunda Maria, minta air sucinya saya bawa, terus saya minta berkat ke Romo. Terus udah gitu, ya mungkin bagi orang lain tuh seperti mitos mungkin ya, kalau minum air suci itu cuma suatu alasan gitu. Ada, kalau saya sih dengan minum air suci saya menerima berkat yang lebih lagi, kekuatan dari Tuhan. Terus waktu ke rumah sakit saya sendiri aja, suami saya di Subang, saya ke rumah sakit sendiri. Terus udah gitu, sebelum operasi semuanya tuh dimudahkan. Waktu pagi-pagi sebelum dioperasi saya udah mandi, terus saya berdoa, Tuhan Yesus tolong sembuhkan saya. Terus Bunda Maria tolong doakan saya. Terus saya balur ini ya, air sucinya itu saya minum, terus saya balurin ke luka yang di tubuh saya itu. Terus saya bilang juga kepada tubuh saya, bagian tubuh saya, maaf ya, kamu kan saya suka ngebahasain sendiri tuh, Mami, maaf ya, Mami buang kamu karena supaya ini sembuh. Udah, terus masuk ke kamar operasi, semua dilancarkan. Nah, suami saya baru datang, saya udah beres, terus udah dipindahin ke kamar biasa. Waktu saya sendiri belum ada, suami kan pulang, terus belum ada yang nunggu. Terus
eh, ada yang bantu saya ngupinin makan. Ayo, saya merasa oh Tuhan Yesus tuh tolong saya. Pat di saat saya butuh selalu menolong. Terus udah gitu datanglah adik saya, udah gitu ngobrol-ngobrol, datang dokter dari dokter yang tiga yang operasi saya, dokter penyakit dalam, dokter yang buat yang ya satu, terus sama yang anestesis itu, semuanya nanya dari pagi beda-beda tuh, pagi, siang, malam, sore. Bu sakit nggak? Katanya gitu ya. Oh saya nggak sakit, saya bilang. Terus, masa gitu kan ada dokter itu nanya, masa tuh nggak sakit? Enggak, saya nggak sakit sama sekali. Saya bilang tubuh saya di gitu nggak berasa sakit sama sekali. Karena saya kesaksian, saya sebelum ke rumah sakit ini saya berdoa, saya balurin, saya minta sama Tuhan Yesus, sama Bunda Maria gitu. Oh gitu-gitu. Nah kebetulan dokternya juga Katolik. Jadi mungkin antara saya gitu ya, sama-sama Katolik kan, oh percaya minta ke Tuhan Yesus, ke Bunda Maria gitu. Nah itu sampai tiap hari dokter itu tanya, sampai hari kelima pun nanya, sampai perawat juga nanya, Bu sakit nggak? Enggak ada sama sekali, nggak ada rasa sakit. Saya udah gitu berobat juga ke dokter, akhirnya semuanya tuh dilancarkan. Sampai saya berobat dianterin temen ke secara herbal ya, pakai sinseh gini, pakai herbal obatnya sama dokter. Saya konsultasi sama dokter, dok saya berobat dibantu pakai itu gitu, kayak ke sinseh, terus obatnya apa. Nah dari yang sinseh itu juga tahu kalau saya berobat di kemo gitu. Semua dimudahkan. Dalam waktu 5 bulan saya sudah sembuh total. Dan itu pun sebelum dokter, oh ya waktu saya kemo itu, kemo ketiga saya masih bisa masuk nih di tangan saya. Pas kemo keempat, udah mulai satu tusukan nggak masuk, jadi kedua. Pas kelima, nggak bisa juga 2 tusukan. Saya bilang, Tuhan, ini yang kelima, minta dilancarin gitu. Terus udah gitu supaya ininya kemonya bisa berjalan dengan beres hari itu. Nah, terus udah setelah doa itu dari yang susah dapet ininya, tusukan jarumnya nggak bisa masuk sampai bisa lancar. Pas ke-6 itu nggak bisa sama sekali. Ini udah 1, 2 tusukan itu karena jarumnya dicari-cari ke ini, ke sinilah, ke sini, ke dalamnya. Terus udah gitu kata susternya, cuma 1 lagi Bu, terakhir di sini di nadi, karena semuanya ini udah nggak bisa, jadi di nadi. Saya tanya, enggak sakit Bu? Tanya gitu. Yang suster itu teh 2. Terus udah gitu datang 1 lagi perawat yang biasa suka ngobrol sama saya. Kalau oh ini dari mana gitu ngobrol, dia yang biasa nangis. Terus dia bilang, Ibu kalau berdoa tolong doain perawat ini. Mereka juga baru kali ini nusuk di sini katanya gitu. Terus saya berdoa sambil mereka mempersiapkan alat suntiknya, alkoholnya gitu. Terus saya berdoa dalam hati, Tuhan tolong dilancarkan ini untuk yang terakhir. Jangan sakit ya, saya bilang gitu. Terus udah gitu, udah cuma begitu aja. Terus ditusuk tuh, terus langsung masuk. Terus perawatnya bilang, Ibu, gitu ya? Enggak sakit sama sekali, semuanya lancar. Terus itu kan udah kemo yang ke-6 terakhir dan harus ke dokter. Udah gitu sepanjang perjalanan tuh saya berpikir, ke suami saya bilang akhirnya, Pin,
ini kok tubuh saya udah dari waktu itu nggak bisa sering suntikan saja. Sekarang juga nggak bisa. Kayaknya tubuh saya udah menolak nih, kata saya, bahwa saya sudah sembuh. Jadi tubuh saya tuh menolak obat-obat yang sembuh itu saja. Ini kan sudah terakhir tuh dibayar asuransi kan udah 3 bulan. Selanjutnya lewat dari 3 bulan rawat jalannya kan itu sendiri. Nah, saya bilang biar kita keluar duit banyak, tapi saya nggak penasaran karena tubuh saya ini sepertinya menolak. Ya udah. Terus besoknya ke dokter diperiksa tuh kemo terakhir udah beres. Iya Bu, katanya gitu. Udah beres. Nanti kasih minum obat sama suntikan, kan harus masih disuntik tuh. Dari 15 kali saya baru 6, berarti masih ada 9 kali. Nah terus udah gitu saya bilang ke dokter, biasa kan kalau dokter banyak pasien mungkin lupa. Kalau saya kan dokternya satu, jadi saya ingetin, dok saya mau ingetin dokter, saya mau periksa dulu sebelum saya terima suntikan itu, Bu. Karena tubuh saya tuh nggak mau terima obatnya, saya bilang. Kayaknya tubuh saya udah sembuh. Dokternya ketawa, dokternya kan baik, jadi udah kayak ini, oh iya Bu boleh periksa aja katanya semuanya bisa. Besoknya tuh dari pagi ke baru news lagi, dari pagi sampai siang sampai sore di USG lagi tuh, USG Mami. Terus dokter yang dulu USG saya pertama bilang, Bu udah bersih. Saya bilang, masih ada nggak dok yang itu yang kemarin itu? Nggak ada, semua udah bersih. Puji Tuhan, kata saya, dok saya udah sembuh karena saya udah merasa tubuh saya tuh nggak bisa. Saya bilang Tuhan udah sembuhin saya. Ya nanti pastinya dari dokter yang menang gitu, tapi ini udah bersih Bu. Saya langsung kesaksian tuh di grup Legio Maria teman-teman saya, terus di WKRI, terus di lingkungan saya sudah sembuh. Padahal dokter tuh belum menyatakan itu, tapi saya udah tahu Tuhan udah sembuhin saya. Terus udah gitu, udah ke dokter Monti tuh ketemu, Ibu selamat, Ibu sudah sembuh total. Jadi nggak usah suntik katanya. Jadi nggak usah yang 9 kali itu nggak usah disuntik. Saya bilang, oh iya dok, puji Tuhan, saya udah sembuh. Saya juga bilang ke suami, itu sembuh. Padahal 1 kali suntik kan, kalau menurut hitungan tuh obatnya aja tuh 18.500.000 waktu itu. Belum tambah dokter. Saya bilang, Tuhan tuh baik. Sampai saya terima uang segitu pun Tuhan hapuskan dari pengeluaran saya sama suami gitu. Oh iya, Tuhan itu emang yang baik gitu. Begitulah kesaksian Bu Maria dalam doanya di Gereja Katolik Kristus Sang Penabur Subang. Oh iya, kita juga bisa berdoa di belakang Gereja Katolik Kristus Sang Penabur di Taman Doa Bunda Maria Tebar Kamulian Subang. Semoga dengan pengalaman dari Bu Maria tadi bisa memberikan kita inspirasi dalam berdoa sehingga apa yang kita minta dengan seizinnya bisa terjawab dan terwujud. Mari kita ikuti channel Kebun Doa ini, di mana pada episode berikutnya akan ada kesaksian lainnya, serta banyak keajaiban-keajaiban yang akan terjadi dalam doa. Mari kita belajar dari pengalaman-pengalaman umat lainnya dalam menjalankan doanya dan terwujud keinginan kita sesuai dengan jalan Tuhan. Semoga dengan mengikuti channel Kebun Doa ini, semua doa kita bisa terwujud. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam sejahtera menyertai kita selalu. Amin.